ada bapak-bapak agak maju sedikit ya, maju merapat ya, biar yang di luar bisa masuk ya, biar semakin hangat, dekat dan merapat insyaallah. Ya, karena masih yang di luar masih pengen masuk katanya ya. Ya alhamdulillah. Nah ini kan masuk terus ya, nggak apa-apa ya. Ya baik, insyaallah para jamaah sekalian, di kesempatan duha yang penuh berkah ini yang di Masjid Amanah ya, masya Allah, masjid yang penuh keberkahan ya. Jamaahnya semangat ya, takmirnya semangat. Kita akan membahas tema membangun kedekatan orang tua dan anak. Dan ini saya menerjemahkan buku ya dari e-book, yaitu Kaedah dalam 30 ya. Jadi nama kitabnya ini, judul kitabnya Kaifa Turabbi Abna'ak, bagaimana kita mentarbiyah anak kita, dan di situ ada 30 kaedah di sini. 30 kaedah, dan masya Allah ya, ternyata teman-teman tim Amanah ini kreatif banget ya. Di sebelahnya ada catatan ya, di sebelahnya lagi ada, di sebelahnya ada catatan, di sebelahnya ada yang saya terjemahkan ya. Padahal kemarin saya kirimkan e-book ya, e-book, jadi atasnya terjemah, bawahnya teks Arab. Ya, cuma di sini Arabnya nggak ada ini ya. Katanya bikin serem katanya. Kalau ada Arabnya bikin serem. Ya, kemarin saya kirim ya, e-booknya gratis ya. Jadi terjemahnya kemudian ada teks Arabnya. Ya, supaya memang, dan sejatinya ini saya gunakan untuk daurah 2 hari. Ya, bahas 30 kaidah ini daurah berapa? 2 hari. Nah, sekarang cuma 1 pertemuan, kita apain nih kira-kira nih bagusnya nih ya. Ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas mungkin mukadimahnya, pengantarnya ya, dan nanti mungkin bisa lihat rekaman daurahnya juga bisa nanti ya, ada insyaallah ya. Baik, mungkin insyaallah kita mulai ya, kita mulai kiat membangun kedekatan anak dengan orang tua ya. Kita mulai biasa, kita syarah dari syarah penjelasan judul dulu, berarti kan judulnya dulu kita syarah ya memang ya. Atau yang ya, membangun kedekatan orang tua dengan anak, atau yang disebut dengan ilmu parenting sekarang, membangun bonding dengan anak, kedekatan dan bonding seperti itu. Dan masya Allah ya, kalau kita berbicara tentang membangun kedekatan orang tua dengan anak, di sini adalah PR kita bersama di zaman ini. Semuanya, termasuk saya pun juga PR terbesar saya ini. Terbesar saya. Bagaimana membangun kedekatan orang tua dengan anak. Terutama para ayah, terutama para bapak, saya kena lagi. Terus terang, saya termasuk suami yang masih terus diingatkan oleh istri. Terus diingatkan, bangun bonding. Ya bang, waktunya sama anak-anak, siap. Diingetin terus sama istri. Alhamdulillah ya, punya istri yang terus mengingatkan, dan kita pun harus menyadari hal ini. Ya, menyadari hal ini juga ya, karena pernah kita bahas juga di di Al-Amanah insyaallah ya Abu Wildan, insyaallah pernah kita bahas ya. Kita pernah bahas juga di sini buku yang saya tulis ya. Ini insyaallah kita bagikan gratis ya. Ini buku-buku ini ya. Judulnya Amanah Pendidikan Anak, masya Allah ya, Masjid Al-Amanah ya. Ibu madrasah, ayah kepala sekolah. Ini pernah kita bahas buku ini. Nah, buku ini sama buku ini beda juga. Ini juga pernah kita daurahkan. Ini juga pernah kita daurahkan. Kalau buku yang ini lebih ke arah perenungan. Ya, merenungi. Kalau bahasanya buku ini fase yakzoh. Bagaimana kita terbangkit ya. Tersadar, karena selama ini kita lalai dengan anak-anak, kita cuek, sisa-sisa waktu dengan anak-anak, kok nggak mau dekat dengan sama anak-anak nomor sekian, yang paling pertama kerjaan, karir, bahkan sebagian aktivis dakwah yang lebih utama itu bangun masjid, bangun dakwah, buka kajian, menetralkan kristenisasi, itu yang dipikirkan. Program-program di luar biasa, tapi program di rumah untuk pendidikan anak tidak ada.
bahkan waktu untuk anak nggak ada, tapi waktu untuk rapat ya, waktu untuk kajian, waktu untuk nongkrong, waktu untuk membuat program rapat, program masjid, rapat program kajian, rapat program daurah, waktunya ada, tapi waktu untuk pendidikan anak di rumah, jadwal itu tidak ada. Ini pernah kita bahas dan kembali kemarin cuma hanya muqaddimahnya saja, insyaallah ya. Seperti itu ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa daurah insyaallah ya, menuntaskan. Nah ini juga saya punya feeling nasibnya sama, muqaddimahnya saja atau berapa kaidah saja, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa membangun, bisa kita ini sangat butuh belajar. Ya, belajar untuk orang yang paling kita harapkan nanti ketika kita sudah tua, sudah jumbo, bahkan ketika kita sudah berada di bawah tanah, siapa lagi kalau bukan anak-anak kita. Ya, jadi di sini kaedah mendidiknya. Ya, kalau di sini bagaimana perenungan yang mendalam. Ya, supaya kita benar-benar sadar, benar-benar supaya kita serius. Ya, termasuk para ayah ya. Termasuk para ayah, termasuk saya. Jadi kemarin saya jelaskan buku ini hasil curhat saya nih. Buku ini hasil curhat sebagai seorang ayah yang telah lalai sebelumnya. Ya, setiap pekan safdah, kajian sana, kajian sini, ternyata alhamdulillah Allah berikan hidayah taufik. Ternyata kewajiban saya yang utama adalah mendidik anak dan istri. Saya ceritakan juga di sini, saya kurangi jadwal. Sabdah juga saya kurangi, jadwal kajian di rumah saya kurangi juga, sampai diprotes oleh Iwan. Kenapa dikurangin jadwalnya Ustaz? Kenapa begini? Saya bilang, ya saya punya kewajiban mendidik anak istri saya beriringan dengan bertambahnya jumlah anak saya, dan makin besar, makin balik, butuh perhatian. Ya, dan mereka semua mendidik mereka wajib, tapi mendidik antum sunnah, saya bilang. Ya, jadi itu ya. Insya Allah nanti mungkin lihat rekamannya, kita lewati yang ini ya. Intinya mudah-mudahan kita bisa kembali fokus kepada keluarga kita, karena itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi saya sampaikan, ya diprotes sama teman-teman. Kajian saya dikurangin jadwalnya. Ya, diprotes. Ya, saya bilang istri saya, tapi kalau pendidikan teman-teman, bukan berarti melemahkan bangun masjid, bukan berarti melemahkan buat daurah, bukan berarti melemahkan mencari karir, tapi ingat kita punya fikih prioritas dalam Islam. Fikih prioritas. Ya, dan ringkasnya dulu saya tersadar setelah ada yang membacakan kepada saya, ya, salah satu faedah kajian Syekh, ayat yang dulunya saya hafal, bahkan saya punya tulisannya, tapi seolah-olah ayat ini saya lupa, nggak pernah saya ingat-ingat lagi, padahal ayatnya saya hafal. Kemudian diucapkan, dibacakan, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat dahulu. Ya. Kemudian syekhnya melanjutkan, minta maaf dulu ya, ma'dziratan, maaf katanya. Diulangi lagi, ma'dziratan, maaf. Beliau jelaskan kebanyakan dai, aktivis dakwah, semangat berdakwah keluar, tapi keluarganya kurang dididik, langsung tersadar, langsung terhenyuh, langsung kayak disambar, jedar, ternyata benar. Ternyata benar. Padahal ayat ini saya hafal sebelumnya. Itulah fungsi dari saling menasehati, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itulah fungsinya kenapa kita perlu kajian terus. Itulah fungsinya kenapa kita perlu belajar terus. Jangan sampai merasa saya udah expert, saya ikhwan senior. Kamu masih pemula semua. Level kamu tuh ya kayak gini-gini, kalau saya mah makrifat. Ikhwan senior udah nggak level. Makanya kajian terus. Datang terus, jangan pernah terpuaskan. Karena di situ ada yang namanya nasihat, peringatan. Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Berikan peringatan, karena yang namanya peringatan akan memberi manfaat bagi seorang mukmin. Masya Allah. Kita lanjut sekarang, kita fokus kepada yang ini sekarang ya. Membangun kedekatan orang tua dan anak. Masya Allah ya. Tadi kita bilang, terutama ayah, dan bahkan ibu-ibu pun perlu juga kita ingatkan kembali. Ibu-ibu juga, karena tantangan kita di zaman ini sangat berat. PR kita sebagai orang tua membangun kedekatan, karena ada yang namanya apa? HP. Ini tantangan PR kita bersama tentang membangun bonding dengan orang tua. HP ini perlu kita atur, perlu kita bijaksana. Ya, PR-nya. Oh, para ayah juga sama, betapa banyak ya, jangan sampai terjadi kepada ikhwan-ikhwan yang sudah belajar agama, padahal agama memerintahkan keluarga dulu baru orang lain. Banyak orang lain ya, keluarga dulu baru orang lain ya. Dan secara logika pun di mana-mana orang itu perbaiki internal dulu baru eksternal, kan begitu ya. Ini logika aja udah main gitu. Di mana-mana pada perusahaan pasti dia perbaiki perusahaannya dulu baru ke sana. Ada instansi dia perbaiki dulu baru ke sana. Ada yang bagi zakat ya udah didahulukan dulu yang deket-deket baru yang luar. Demikian juga dengan pendidikan, kajian dan sebagainya. Yang diutamakan adalah keluarga dulu, anak istri itu yang nomor satu. Ya, anak istri yang nomor satu. Tugas kita berat sekarang nih, gara-gara ada HP. Ya, bahkan ayat yang semua hafal nih, semuanya hafal ayat ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Lanjutannya, ku anfusakum. Wah, udah hafal semuanya nih, hafal semuanya. Nah, disinilah kita perlu bacakan tafsir para ulama. Apa tafsir para ulama? Dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib, makanya penting kita belajar tafsir ya. Itulah dan fungsi Al-Quran diturunkan bukan sekedar dibaca, dihafalkan, jadi konten ya, jadi gaya gitu ya. Ya. Jadi apa ya? Sekarang sudah ada ya yang menjadi peringatan Nabi ya, pembaca Al-Quran qori ya, jadi mirip seperti public figure, dalam tanda kutip artis. Padahal Al-Quran bukan itu, dibaca, dikaji fungsinya. Maka tafsirnya ayat tersebut kita hafal semua. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dia mengatakan adibuhum wa allimuhum. Katanya Ali bin Abi Thalib, singkat padat tapi ini. Pertama, katanya ini cuma adibuhum wa allimuhum, singkat tapi padat penjelasannya. Yang pertama, ternyata tugas mengajarkan agama itu tugasnya bapak. Yang ngajar agama tugasnya bapak, bukan ibu. Ini kan perintah kepada para ayah, pimpinan rumah tangga, tugas mengajarkan bapak. Yang ditanya sama Allah bapaknya. Makanya di sini memang benar ibu madrasah, dan terkenal di dunia ini ungkapannya innal ummahat madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama, tapi jangan lupa bapaknya kepala sekolah. Coba iwan-iwan yang pernah buat sekolah. Kita di yayasan kita di Jogja, kita punya sekolah. Kalau benar-benar kita bangun sekolah ini, ya, ini yang lebih pusing kepala sekolahnya daripada gurunya. Benar. Ya, mau murah semua, mundur tanpa berita. Kalau digratisin, rame-rame daftar. Habis itu kemana semua? Kok nggak ada murid-muridnya, kok pada absen, kena muntahber, Ustaz? Oh, pada sakit? Bukan, mundur tanpa berita. Kalau di sekolah, kalau agak mahal sedikit, sama juga kan, keluar sekolah sunnah kok mahal gitu ya. Banyak problema kepala sekolah ya. Dulu saya sebagai ketua yayasan ya sama juga, muter-muter juga gitu, nyari dana, nyari ini dan sebagainya.
Ya, terlebih kita membuat sekolah yang agak terjangkau harganya di Jogja. Ini tugas ayah. Dan ditanya sama Allah ayahnya, bukan ibunya. Coba sekarang misalnya ada rumah sakit, ada apa? Misalnya ada di rumah sakit tempat saya, ada kejanggalan laporan keuangan. Siapa yang dipanggil? 30, 70 sampai 80%-nya dengan apa? Dengan contoh dan kudwah. Ngajarin adab. Contoh dan kudwah. Kalau adab itu. Makanya didahulukan adab dulu supaya apa? Jangan sampai anak kita ilmunya tinggi gak punya adab, gak punya akhlak. Pinter gak punya adab, gak punya akhlak. Demikian juga penuntut ilmu pinter, hebat dan semua gak punya akhlak. Ustadz juga sama, gak punya adab, gak punya akhlak. Gak punya adab dan akhlak. Jangan sampai. Ya. Adab dulu. Paling utama adab. Ini panjang penjelasannya. Dan adab itu dengan contoh. Disitulah orang tua ngelihat di rumah bagaimana ucapan orang tua, tingkah laku orang tua, sholatnya apa dan sebagainya. Maka di sini nanti ada kaedah-kaedah gimana caranya. Orang tua dia lihat. Jangan pernah berharap kita anak-anak punya adab, dia lihat orang tua tiap hari kayak begitu. Gak bisa. Kemudian adab kita kayak gitu, kemudian kita nasihatin. Gak bisa anak-anak sekarang cerdas-cerdas. Ya. Orang tuanya masuk kamar, matiin lampu, main game. Ketahuan sama anaknya, "Loh, Bi, katanya Muhammad harus anak pinter, cerdas dan hafal Quran. Abi main game." Dia. Ya. Ibu-ibu, masya Allah, lagi nenenin bayi. Ya, nenenin bayi sambil scroll IG atau TikTok? Ya, bukan, Koreaan. Jadi dua cairan yang keluar, cairan asusi dan cairan air mata. Oh, sedih banget ya. Nonton drakor mirip-mirip sama Dracula. Dracula mengisap darah, drakor mengisap waktu dan kewarasan. Iya. Apalagi belum lagi kita sebutkan di sini sama di sini penjelasannya. Ibu-ibu, ulama para salaf dulu sambil nyusu itu sambil doain anak. Dia belai, dia doain. Setiap susu bismillah dia belai dulu, dia doakan mudahan jadi orang yang bermanfaat, jadi apa? Ada bonding juga. Ya. Sekarang sambil nyusu sambil ini nonton gitu ya. Ya kadang-kadang ibunya jatuh, HP-nya lepas, kena bayinya nangis. Kayak gitu ya. Nah ini masya Allah ya, ini dari tafsirnya dari Ali bin Abi Thalib. Demikian juga tafsir dari Ibnu Abbas juga sama. Ya, a'limu bi ta'atillah, ajarkan taat kepada Allah, wattaqu ma'asiyallah, hati-hati bermaksiat kepada Allah. Wa'muru ahlikum bidzikri, ajarkan dia berzikir, yunajikumullahu minan nar, Allah selamatkan dari api neraka. Itu maksudnya, tafsirnya dan sebagainya, masya Allah ya. Dan kita lanjutkan, masya Allah ya, kita lanjutkan membangun kedekatan, bonding, masya Allah. Kedekatan dengan orang tua bagi ibu-ibu dan para ayah. Sekarang kita lihat contoh dalam syariat bagaimana. Bagaimana Nabi, bagaimana ajaran agama kita, dan bagaimana contoh-contoh kedua kita. Contoh-contoh kedua kita, kedekatannya dengan anak. Kita sebutkan aja ya, bagaimana kedekatan dengan anak membangun bonding. Pertama, bagaimana Nabi Yakub dan Yusuf. Yang kedua, bagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang ketiga, Nabi Zakaria dan Yahya. Yang keempat, Nabi Daud dan Sulaiman. Yang kelima, bagaimana Nabi SAW dengan anak angkatnya tapi sudah dihapus, Zaid bin Harisah. Demikian juga kisah Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Demikian juga kisah Fatimah kepada bapaknya Nabi Muhammad SAW tatkala minta
budak. Kita sebutkan bagaimana kedekatan orang tua dengan anak yang kita sekarang jauh. Saya pun baca jauh banget ini. Saya ngaku salah, ngaku bersalah sama anak-anak. Ya, kurang haknya anak-anak ya. Disibukkan. Jadi pas baca itu kayaknya kita super jauh. Kita baca dulu dari surat yang salah satu kisah yang panjang dalam Al-Quran. Satu surat kisah semua, yaitu surat Yusuf. Kita lihat bagaimana Yusuf sama Yakub, kedekatan yang luar biasa, bonding yang luar biasa. Yang pertama, ayat tersebut di awal-awal di ayat yang keempat dimulai dari cerita Nabi Yusuf. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Apa kata Nabi Yusuf? Ya, dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang. Kemudian ada matahari, ada bulan, semuanya sujud kepadaku. Dan penjelasan ulama terhadap ayat ini menunjukkan kedekatan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Yusuf kecil. Ya. Apa barometer kedekatannya? Barometernya adalah ketika sang anak mau menceritakan kepada orang tua. Ketika sang anak mau curhat kepada orang tua. Ini adalah barometer kedekatan. Dia cerita, dia curhat. Nah, sekarang coba kita refleksikan pada diri kita. Kira-kira anak kita mau cerita nggak kepada kita? Atau pernah nggak seumur hidup? Ya, kita jangan level-level ya. Jangan level yang apa? Mungkin level. Tapi pernah nggak kira-kira anak-anak itu tiba-tiba manggil kita pengen cerita, pengen curhat? Kalau mungkin ibu-ibu sering. Nah, sekarang bapak-bapak. Ini contohnya Nabi kita yang jadi qudwah. Pernah tidak? Termasuk Nabi Muhammad juga nanti ada juga sallallahu alaihi wasallam. Curhatnya ke orang tua, ujung-ujungnya orang tua cerita curhat. Pernah nggak dipanggil orang tua cerita sama kita tentang masalahnya, tentang kegelisahannya, dia cerita sama kita, pernah apa enggak? Ibu-ibu sering mungkin, tapi bapak-bapak pernah enggak? Terutama bapak-bapak yang punya anak perempuan. Pernah enggak seumur hidup? Ini aja deh prestasi kita deh. Pernah aja udah prestasi. Pernah enggak? Apalagi anak perempuan mau gadis datang cerita sama bapaknya. Pernah apa enggak? Ya. Kalau nggak pernah, maka kita perbaiki sekarang. Mereka harus plong sama kita, harus cerita. Kita tempat terakhir menuju, tempat terakhir mengadu orang tua. Kenapa? Ini bukti kalau dia mau cerita sama kita, bukti bahwasanya mereka nyaman dengan orang tuanya, dekat dengan orang tuanya, dan harapan harapan orang tuanya. Bukti. Apalagi ceritanya curhat, plong. Ini bukti. Cerita apa macam-macam, cerita di sekolah, cerita di apa, cerita di sini. Pernah nggak kira-kira? Ya. Apalagi anak perempuan. Ya, alhamdulillah pernah ya. Minimal kalau ditanya sama Allah ya adalah jawabannya. Kalau ditanya sama Allah tuh ada jawaban dikit, adalah bahan untuk jawab dikit aja gitu loh. Dikit. Ini pun saya udah bangga gitu ya. Baru dikit gini doang ya. Pernah anak perempuan ya sudah balik dia curhat ya. Itu tadi ada pas jalan ada cowok-cowok ganggu gitu ya. Ada cowok dia siul-siul, banggu-banggu gitu. Akhirnya kita bilang, kita jelasin lah, gak usah dicuekin aja, gini dan sebagainya. Cerita, ya, dicerita lagi, ya, dia cerita lagi, mulai suka sama itu di sekolah kelas 5A gitu ya. Gak apa-apa, bagus kalau dia cerita sama kita, bagus. Daripada dia cerita sama pacarnya nanti.
Daripada dia cerita sama teman perempuannya, yaudah terima aja tembakannya, paling mati. Enggak ya, nggak apa-apa, terima aja, bagus. Mending dia cerita sama kita daripada dia cerita sama. Apalagi yang dia anak perempuan, nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya dan sama sekali nggak pernah ada bonding. Akhirnya semuanya cerita sama temannya, pacarnya sudah cerita. Mending cerita sama kita, bagus. Kita arahkan dengan baik dan sebagainya. Mungkin masalahnya kita, termasuk saya terus perbaiki diri nih. Masalahnya kita, kenapa anak nggak mau curhat? Pertama, kita nggak deket jelas. Yang kedua, nggak ada waktu. Nggak ada waktu bermain, nggak ada. Yang ketiga, ketika anak cerita, Bi mau cerita apa gitu, cerita prestasi ini, cerita prestasi ini, kita menanggapinya dengan seadanya. Mungkin sambil pegang HP, sambil jalan. Oh bagus, bapak bangga, tapi sambil jalan-jalan. Saya pegang HP gitu. Gimana tadi? Oh iya bagus, masya Allah, top gitu. Bapak bangga banget. Iya ya. Lanjutin ceritanya. Gitu, mungkin gitu kita ya. Seperti itu ya. Mungkin kita begitu. Sehingga anak nggak merasa, nggak mau cerita sama kita akhirnya. Nggak ada. Padahal kalau dalam ilmu membangun kedekatan sama anak, ketika anak cerita, buang semuanya, duduk. Kemudian 3 hal dalam ilmu psikologi sekarang. Pertama, muka dengan muka, mata dengan mata, ya kulit dengan kulit kita pegang. Duduk, bagus, lihat, dengar ceritanya, simak. Dan ini pun ada teori-teorinya lagi nanti. Ya, kita puji perbuatannya. Kita kasih apresiasi, kalau bisa kasih hadiah. Langsung pegang, taruh. Oh gimana? Oh iya, masya Allah, bagus. Ya, begitu buatan ini. Abi bangga, bagus kayak begitu lagi. Dipuji langsung, jangan sampai jalan sambil apa, sambil ini. Bangun 3 hal tadi. Ya, wajah dengan wajah, mata dengan mata, tangan pegang. Duduk ngobrol bagus. Aktifan, biar dia senang anak-anak. Kemudian yang kedua yang buat anak-anak ya nggak mau cerita sama kita. Ya, baru cerita apa-apa komentarnya macam-macam. Allah gitu aja. Ya, oh gitu nggak biasa aja. Langsung komentar-komentar yang nggak enak didengar, bahkan menyindir bahkan. Komentar-komentar yang nggak bagus. Ya, komentar-komentar ini, ya cuma ini ada jatuh apa senang sama mereka udah bilang Iwan ya, hebat juga ya SD padahal udah suka Iwan kelas 5A katanya, lewat ganteng. Ya Allah, la taqrabuz zina, gitu ya. Jangan langsung begitu. Ya, dibilang dulu ya wajar suka ya. Emang gantengnya gimana? Gak apa-apa ditanyain. Emang ganteng banget ya? Ya emang gimana? Tanyain dulu. Artinya dunianya dia kita ikutin dulu. Jangan langsung dibelokkan, langsung dipanting, langsung dibentalkan. Gak apa-apa, diikutin dulu. Anunya apa namanya? Dunianya diikutin dulu. Emang ganteng ya? Gantengan sama Abi mana gitu? Emang gimana gantengnya? Rumah di mana? Gitu-gitu. Tanyain, ikutin dulu anunya. Jangan langsung ya Allah, nggak boleh itu, jangan. Dicuekin aja, ikutin dulu alurnya. Baru nanti kita masuk kayak gitu. Mungkin kita kayak begitu. Ketika anak cerita kita nggak ngikutin alur, langsung dipentalkan arah sana arah sini. Itu mungkin sehingga anak-anak ya baru denger aja, udahlah males cerita. Belum apa-apa udah dikomentarin, gak mau cerita sama kita. Mungkin begitu kita ya. Mungkin begitu. Kemudian lagi yang bikin anak gak mau cerita lagi, ya, yaitu penyakit orang tua nih, termasuk saya. Penyakit semua orang tua, yaitu over nasihat. Dulu saya begitu ya, tapi sekarang ngurangin. Apa penyakit orang tua? Para jemaah sekalian, over nasihat. Setiap ketemu anak nasihat. Baru makan juga nasihat. Ya, baru deket sedikit harapan. Baru ini sedikit doa ya. Nah, baru duduk dikit, nah besok kamu jadi imamnya, jadi ini. Nah, besok kamu jadi ustadz tuh kayak ustadz itu kondang terkenal. Ya, nah besok kamu ini ya. Atau baru dekat sedikit, jangan ini, nah jangan ini. Di meja makan lagi asik-asik, banyak larangannya. Jangan gini, jangan ini. Jadi setiap sama anak nasihat, duduk lagi nasihat lagi, nak jangan begini, kajiannya udah belum. Setiap jadi kayak penagih utang gitu.
Ketemu nanya lagi, sudah belum hafalannya, gimana ininya, sekolahnya apa dan sebagainya. Hafalan sudah belum, sudah ngaji belum, gimana ininya, sudah sholat belum. Jadi setiap ketemu pertama kalau nggak nasihat, perintah ini, kemudian sama harapan-harapan. Nah ya harapan nanti Abi kamu gini-gini. Ya kalau anak begini mah males deket orang tua. Mau duduk juga males, mau ini juga males, paling nanti gini. Ya baru duduk sebentar, langsung harapan Abi, kamu pengen banget kamu besok jadi hafizah ya, pengen banget Abi kamu mondok. Jadi ya Allah, ya anak malas deket sama kita, karena dikit-dikit nasihat, dikit-dikit harapan. Coba pas deket itu ngobrol apa gitu ya, yang gak ada harapan, gak ada nasihat, gak ada apa, cerita macem-macem, cerita ini apa gitu ya, ngomong-ngomong yang apa santai-santai aja lah gitu. Dan itulah maksudnya kan hadis disebut ya bermain-main dengan keluarga disunahkan. Ya, main-main dengan keluarga. Jadi ada tiga atau 4 permainan dalam hadis. Ya, lahwun, semuanya lahwun, semuanya melalaikan kecuali illa thalas, kecuali 3. Mula abatur rajulu ahlahu. Salah satunya laki-laki suami main-main dengan keluarganya. Namanya main-main tuh santai aja. Jadi di rumah itu banyak bercanda, banyak ngobrol-ngobrol yang ini gitu loh. Jadi jangan sampai, sama istri juga sama, ngobrol, duduk ya, minum kopi, ngeteh, ngobrol-ngobrol santai. Jangan pas sama istri coba ya sebutkan beberapa istilah tentang hadis. Ya, apa beda hadis mustatir? Jangan begitu ngobrolnya, main-main ngobrolnya gitu loh. Main santai aja, ngobrol-ngobrol yang biasa, ngobrol-ngobrol yang mubah-mubah, ngobrol apa gitu ya. Sama anak juga gitu, banyak main-mainnya, ngobrol-ngobrol macam-macam. Gak usah ngobrol-ngobrol ini juga. Ya, enggak apa-apa sekali-kali cerita tentang sains, luar angkasa, cerita tentang ini, tentang dinosaurus, tentang apa, cerita aja. Itulah kenapa orang tua harus terbuka wawasannya. Dan juga jangan juga setiap ketemu sama anak bahasnya tentang, anak saya pernah protes, yuk sekarang kita baca ini nih. Baca apa? Kisah apa anak perempuan. Saya bacain kan, emang ada jadwal baca kisah. Tak bacain sekarang ya, baca ini ya, kisah Khadijah ya, kisah ini ya. Oh sahabat-sahabat terus katanya. Ya udah saya ganti deh, akhirnya ganti. Sekarang baca tentang luar angkasa gitu ya, cerita baca juga tentang dinosaurus. Mana anak juga punya variasi. Mungkin kita ya begitu-gitu terus. Baca tentang Khadijah gini. Memang kita bacain tapi anak-anak jenuh. Di sekolah anak-anak sudah jenuh. Sudah jenuh, dia hafal, dia begini. Sampai rumah kita tagih hafalannya lagi. Kita ingetin terus berulang-ulang. Di sekolah ustazah bilang hafalan, di rumah hafalan lagi gitu. Capek. Anak-anak, mungkin kita. Makanya itulah sama anak-anak, carilah cerita-cerita tentang apa, tentang ini. Anak-anak senang saya bacain tentang dinosaurus. Oh iya begini. Ngomong aja. Ya. Dia cerita tentang ini macam-macam ya, obrolan mubah, wawasan, thaqafah bahasanya. Ya, jadi kita nggak usah kayak tadi, kalau pengen deket sama anak-anak nggak usah yang kayak tadi gitu ya. Memang tetap nasihat. Saya pasti seorang tua pasti nasihat terus pas ini. Cuma penyakit kita adalah over nasihat. Makanya kenapa remaja disebut remaja, itu ada filosofinya. Remaja maksudnya rem aja. Rem. Kita lanjutkan kemudian, sehingga Nabi Yusuf dia plong cerita sama bapaknya. Ya, dia ceritakan. Ya. Dan Nabi Yusuf sudah mulai merasakan bagaimana saudara-saudaranya memperlakukan dia agak istimewa dalam tanda kutip. Ya. Kemudian demikian juga masih kisah Nabi Yusuf. Ya. Siapa yang tahu cerita Nabi Yusuf digoda oleh Imro'atul Aziz? Sebagian mengatakan Zulaiha. Sudah digoda, diajak berzina. Bahkan Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, sampai-sampai pada tahap Imro'atul Aziz, ya, Zulaiha itu nama dari kisah Israiliyah. Sampai-sampai ada Allah berfirman walaqad hammat bihi. Imro'atul Aziz sudah hammat, sudah pengen. Ternyata Yusuf juga sama, wa hamma biha. Yusuf juga pengen. Berarti normal, wajar gitu. Sudah ada keinginan.
Wajar lah, masa kelihat itu enggak ini ya, enggak tertarik batu dingin apa gitu ya, ini mah dicurigai malah nih. Normal laki-laki, wajar. Itu tobi'i namanya. Semua tobi'i. Ya, sudah ada keinginan Yusuf. Ya. Kemudian Allah lanjutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah lanjutkan laula ru'a burhana min rabbih. Sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat burhan, bukti dari Rabb-nya. Kalau bukan tidak dijaga dengan Allah, maka terjadi perzinahan. Gimana enggak coba tuh? Semua faktor-faktor tentang di situ kumpul semuanya. Dimulai dari Imro'atul Aziz, cantik luar biasa. Dimulai lagi di ayatnya disebut dia berhias secantik-cantiknya. Dimulai lagi ditutup ada 7 pintu. Sudah ditutup, dikunci. Dimulai lagi juga dengan Yusuf masih muda. Ya, masih syabab. Ya, sedang berkobar-kobar. Ya, dimulai juga Nabi Yusuf orang asing. Orang asing di desa di Mesir. Karena orang tuh lebih mudah buat onar di kampung orang daripada kampung sendiri. Iya enggak? Kalau kampung sendiri jaga-jaga dia mencemarkan nama baik, mencemarkan nama. Tapi kalau kampung orang EGP, ya Yusuf banyak gitu-gitu. Ternyata laula ro'a burhana min rabbih. Seandainya Yusuf tidak melihat burhan, bukti, dijaga oleh Allah. Dan tafsir ulama, salah satu tafsir ulama tentang burhan ini adalah tiba-tiba Yusuf terbayang wajah ayahnya. Di tengah kondisi seperti itu, panas dan sebagainya, tiba-tiba Yusuf terbayang wajah ayahnya Nabi Yakub. Saat itu dia langsung sadar. Kadzalika linasrifa anhu su', demikianlah kami palingkan dari perbuatan su', jelek, wal fahsya, dan keji. Terbayang wajah ayahnya. Kenapa? Karena bonding yang begitu dekat dengan ayahnya. Bonding. Dan sekarang ini terjadi di zaman ini. Orang-orang yang dulunya dekat sama orang tuanya, terutama generasi milenial. Dulu bapak-bapak generasi milenial, dulu orang tuanya baby boomer. Ini pembagian generasi berdasarkan teknologi. Baby boomer dan kejadian baby boomer, milenial, generasi Z, generasi alpha, strawberry. Baby boomer kakek nenek kita. Pokoknya baby boomer itu mendidik generasi milenial tanpa HP. Belum ada dulu, tanpa HP. TV juga susah-susahan dulu. Bondingnya bagus. Sehingga betapa banyak generasi milenial sekarang yang umurnya 40 mungkin sekarang. Betapa banyak dia sering menukil ucapan-ucapan dan nasihat-nasihat orang tuanya dulu. Saya ingat banget nasihat ibu saya, sesusah apapun jangan maling katanya. Saya ingat nasihat bapak saya, laki-laki nak punya harga diri kerja katanya. Saya ingat banget kata nasihat ibu saya. Saya ingat banget nasihat. Jadi dia punya nasihat yang menghujam, yang nasihat orang tuanya. Karena punya bonding yang bagus. Dia selalu ingat. Nggak tahu kira-kira sekarang generasi Z sekarang yang dididik oleh orang tua milenial muncul, apalagi generasi alpha kita nggak tahu. Kira-kira generasi anak-anak kita dia bakal nginget nggak kayak kita? Saya ingat banget dulu nasihat orang tua saya. Saya ingat banget wasiat ibu saya, rahimahullah. Ingat nggak gitu? Kira-kira orang tua kita, anak-anak kita ada nggak kayak gitu nanti? Nasihat-nasihat membekas yang untuk kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsah, yang bisa memalingkan perbuatan buruk dan keji. Ada nggak kira-kira nanti anak-anak kita kira-kira nginget ya, ucapan-ucapan? Atau jangan-jangan nggak ada sama sekali? Nabi Yusuf terbayang wajah ayahnya, mencegah perbuatan. Ya. Kita lanjutkan lagi bagaimana kedekatan yang luar biasa Nabi Yusuf sama Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub kita lihat, ketika Nabi Yusuf sudah jadi gubernur Mesir, kemudian orang kakak-kakaknya yang 10 dan 11 2 kali ya datang nyari gandum ke Mesir, kisahnya ya. Akhirnya terungkap, akhirnya Yusuf membuka jati diri, saya ana Yusuf wa hadza akhi. Akhirnya saudaranya tobat intinya. Kemudian dia bilang tuh siapa yang mau membawa
komis saya ini kepada bapak kita. Nabi Yusuf di Mesir, bapaknya Nabi Yakub di Kan'an, Palestina. Siapa yang mau bawa ini? Kamu saya. Satu ngangkat saudaranya. Sebagian mengatakan Levi atau Lawi. Dia angkat saya kalau gitu. Dia bawa terus gamisnya ini kasih nanti ke lemparkan ke wajah ayahku. Nanti matanya yartaddu basira. Dia akan kembali karena Nabi Yakub itu ya wabyadut ainah, matanya sampai memutih karena terlalu banyak nangis, buta. Lempar ini nanti dia akan kembali. Dibawalah komisi Nabi Yusuf. Bawa ke Mesir. Ketika sudah mendekat, terjadi perbincangan Nabi Yusuf, Nabi Yakub dengan keluarganya. Ya, wa falamma fasalatil 'ir, tatkala udah mau sampai nih yang bawa. Ya, qala abuhum, berkata Nabi Yakub, "Inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun." Tiba-tiba Nabi Yakub ngomong di depan keluarganya, sesungguhnya aku mendapati baunya, mencium baunya Nabi Yusuf, riha Yusuf. Laula antufannidun, sekiranya kalian tidak menganggap aku gila, menuduh aku gila. Karena Nabi Yusuf dia sering menyebutnya selama terpisah, sebagian ulama mengatakan terpisah 40 tahun dengan Nabi Yusuf yang kecil. Baru pergi tiba-tiba hilang, gak ada kabar. 40 tahun terpisah, dan selama itu Nabi Yakub nangis, bersedih, kadang-kadang sebut Yusuf lagi, kadang-kadang sebut Yusuf, kadang-kadang bilang lagi masih firasat orang tua masih hidup kayaknya Yusuf, masih hidup kayaknya. Semua keluarga yang bilang enggak ada, sudah mati, sudah apa, sudah begini. Apalagi saudaranya bohong semua, udah mati. Enggak, firasat saya orang tua masih hidup. Jangan, udah gini gitu, udah diingetin dia. Nah, untuk kali ini setelah 40 tahun, tiba-tiba nama Yakub mengatakan, inilah ajidu riha Yusuf. Sekarang saya beneran cium bau Nabi Yusuf. Ini beneran. Saya benar-benar cium baunya Nabi Yusuf. Laula antufannidun, jangan kalian buat kira saya gila sebagaimana sebelumnya. Jangan bilang saya sinting. Ini beneran ini. Beneran, bukan kayak dulu-dulu. Ini beneran katanya. Akhirnya datanglah Nabi Yusuf, datanglah ini, kemudian ternyata benar datang, diceritakan yang datang benar, ini Yusuf masih hidup jadi gubernur dan sebagainya. Dari sini katanya ulama apa? Nabi Yakub sampai hafal baunya Nabi Yusuf, padahal sudah 40 tahun. Ini bukti bahwasanya dia sangat dekat sama anaknya, sampai-sampai baunya dihafal. Dia bersama terus, dia peluk, dia mandikan, dia apa, dia belai, dia dekat, dia peluk, dia tidur, dia gendong, dia apa. Sampai-sampai hafal baunya. Karena saking dekatnya, bonding sama anaknya. Sampai hafal. Itu penjelasan ulama. Kenapa baunya saja beliau hafal? Karena dekat. Dan itu pun yang datang komisnya. Menunjukkan kedekatan dia. Ini bukti bahwasanya kedekatan, masya Allah. Coba kita lihat bagaimana kita bandingkan dengan para nabi-nabi sebelum kita. Oh, mungkin kita sangat jauh. PR kita, mudahan menjadi keterbangkitan bagi kita bersama. Ya. Demikian juga dengan kisah Ibrahim sama Ismail. Ini kedekatan, bonding luar biasa. Ibrahim dan Ismail, bonding yang luar biasa. Ya, sebagaimana ayat yang sering dibaca ketika Idul Adha, ya, falamma balagha ma'ahu sa'i, tatkala datanglah Nabi Ibrahim waktunya gitu ya, usahanya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku lihat di mimpi saya sedang menyembelih kamu gitu ya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim nanya pendapat anaknya, gimana pendapatmu sekarang? Ya, kemudian Nabi Ismail karena sudah bonding, udah percaya sama ayahnya, dia nggak pakai tanya-tanya lagi. Mungkin salah mimpi pak, mungkin apa gitu ya, mungkin ada tafsir yang lain, mungkin apa begitu. Tapi karena sudah bonding yang bagus, dekat, udah percaya, dia mengatakan qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya udah, sembelih aja langsung pak, insyaallah engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nggak ada. Jadi ini komunikasi yang nggak pakai jeda, langsung, nggak pakai mungkin ini dulu, karena sudah bonding yang bagus, sudah apa dan sebagainya. Demikian juga kisahnya. Jadi suatu ketika Nabi Ismail udah tinggal di Mekah,
nikah dengan wanita Jurhum. Wanita Jurhum adalah orang Arab, suku Jurhum, orang suku Arab asli, Arab Aribah dari Yaman. Ya, ya dia sedang jadi ceritanya bendungan Yaman ini pecah, sehingga semua suku-suku Arab Aribah, Arab asli ini mengarah ke utara. Ya, dan ketika lewatlah Mekah, ternyata ketemu Hajar dan Ismail punya ayah. Akhirnya minta izin tinggal di situ. Besar. Nah, akhirnya Nabi Ismail nikah sama wanita suku Jurhum, Arab asli. Sedangkan Ismail bukan Arab. Dia orang Syam, orang Babilonia. Sehingga Nabi kita SAW disebut dengan Arab Musta'robah, Arab yang diarabkan. Nabi Muhammad SAW bukan asli Arab. Campuran 3 darah. Babilonia, Ismail, suku Jurhum Arab asli, sama dengan ibunya suku Kipti, suku Mesir. Nabi SAW, Quraisy itu 3 darah, bukan Arab asli. Disebut dengan Arab Musta'robah. Kalau Nabi SAW disebut dengan Arab Musta'robah, Arab Indonesia, Arab apa nih? Ya, kalau orang Jawa bilang Arab neng gendi, enggak ya? Lanjut ya. Nabi Yusuf, dia percaya nikah gitu kan. Kemudian suatu ketika Ibrahim secara berkala ngunjungin anaknya. Kemudian Ibrahim ngunjungin anaknya, ketok-ketok, ternyata Ismail sedang keluar. Di sebagian riwayat sedang keluar lama, yaitu nyari ikan. Kalau nyari ikan berarti dia pergi ke arah lautan, mungkin ke arah Jeddah ya. Ya, jadi kalau kita lihat peta Arab itu ya laut ya, ke arah Jeddah berarti. Lama perjalanannya nih, bisa berbulan-bulan zaman dulu kalau keluar nyari ikan. Sehingga Nabi Ibrahim ketok pintunya. Ya, kemudian istrinya menjawab, dia belum kenal nih. Belum kenal kalau Ibrahim bapaknya, belum dikenalin. Akhirnya diketok-ketok. Ya, kemudian ditanya, bagaimana kehidupanmu? Ternyata perempuan ini bilang, Ismail sudah tua, Nabi Ibrahim sudah tua ya. Dia ngeluh macam-macam, ngeluh begini-gini. Akhirnya Nabi Ibrahim, memang saya orang jauh, saya dari Babilonia, saya dari Syam. Jadi Nabi Ibrahim udah pindah ke Kanaan waktu itu, Palestina. Saya tamu, tolong sampaikan suamimu untuk ganti palang pintu. Begitu istrinya datang, dikasih tahu, tadi ada tua datang gini-gini. Oh, itu bapak saya. Apa pesannya? Ganti palang pintu. Oh, sesungguhnya ayah saya bilang minta menceraikan kamu. Diceraiin. Cuma dengan kata-kata ganti palang pintu, cerai. Padahal cerai ini perkara besar, perkara berat, nggak main-main. Tapi saking percayanya Ismail sama bapaknya, bonding yang bagus, langsung cerai ini bukan masalah 1-2, perkara berat cerai ini. Langsung ceraiin. Ini kan bonding yang bagus. Gak mungkin kalau bukan ada bonding yang bagus. Demikian juga dengan selanjutnya datang lagi, udah nikah ternyata ya. Dia bilang, oh saya bagus. Akhirnya dibilang pertahankan palang pintunya. Akhirnya tetap. Itulah ya salah satu cikal bakal suku Quraisy, turunannya. Dan banyak lagi bonding-bondingnya, Masya Allah. Ini mau diceritain lagi atau kita lanjut nih? Hah? Kita lanjut apa enggak? Mau diceritain? Masih ada ya. Bonding, kedekatan Nabi Muhammad, kedekatan satu aja ya sebelumnya. Kita pilih Nabi Muhammad SAW aja dah. Dari kisah-kisah yang lain. Bagaimana bondingnya Nabi dengan anak-anaknya. Yaitu kisah tentang Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini masih kecil, masih bocah. Seumuran dengan Ali bin Abi Thalib. Masih kecil, belum balik. Sejak kecil belum balik sudah bersama Nabi. Dia adalah budaknya. Zaid bin Harisah budaknya Khadijah. Dan Zaid bin Harisah ini ternyata aslinya orang merdeka. Dia pergi safar sama ibunya, di tengah jalan ya diserang sama perompak, dijual di pasar budak. Jadilah budak. Zaman dulu kala memang begitu. Zaman dulu kala perbudakan tuh begitu. Dirampok, dijual di pasar budak. Punya utang, nggak bisa bayar, dijadiin budak. Ngeri zaman dulu. Sedangkan Islam satu-satunya cara jadi budak lewat peperangan. Itu pun orang kafir. Siapa suruh merangin kita? Kan gitu. Makanya fikih perbudakan itu, kenapa masih ada fikih perbudakan sampai sekarang? Karena untuk ngatur itu. Dan Islam itu cuma itu. Dan Islam malah suruh suruh untuk membebaskan budak. Fakkur raqabah. Bebaskan budak. Justru Islam datang sistemnya menghapus perbudakan.
Tidak sebagaimana tuduhan orang-orang, oh Islam masih ada budak, masih ada apa, nyebut ayat-ayat budak. Enggak. Bahkan dilindungi. Zaid bin Harithah budak, akhirnya dibeli oleh Khadijah, masih kecil, belum balik. Dan ternyata Nabi SAW memperlakukan Zaid bin Harithah ini, budak ini, mirip seperti anaknya sendiri, bonding yang luar biasa. Meskipun muda diperlakukan oleh anak, itu pun sebagai anak sendiri dan bondingnya luar biasa. Sehingga suatu saat bapaknya Zaid bin Harithah sama pamannya mencari-cari kemana Zaid ini. Akhirnya bapak sama pamannya ketemu, datang kepada Nabi, ini Zaid anak saya, ini pamannya. Sekarang kami tebus dia, karena memang orang kaya aslinya dia, ya orang merdeka. Sekarang kami datang mau tebus, saya beli, berapa harganya Zaid? Ini bapaknya, ini pamannya, berapa harganya kami tebus? Kemudian Nabi SAW ya, kasih pilihan sama Zaid kecil, dikasih pilihan kepada Zaid kecil. Kemudian dia bilang kepada Zaid kecil, Zaid, ya silakan kamu pilih. Kamu mau ikut bapakmu sama pamanmu atau tetap di sini sama saya? Seperti itu. Apa jawaban Zaid? Dia bilang, Zaid, saya tetap sama kamu aja, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Jadi Zaid ini bin Harithah milih tinggal sama Nabi SAW sebagai budak daripada dijemput sama bapak sama pamannya. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau Nabi tidak membangun kedekatan, bonding yang bagus dengan Zaid yang notabene-nya budak beliau. Sejak saat itulah Nabi SAW berdiri di depan orang Quraisy mengatakan, ya ma'syara Quraisy, asyhadu annahu bani yarisuni wa arisuhu. Wahai ma'syara Quraisy, persaksikanlah mulai detik ini Zaid adalah anakku dan aku mewarisinya, dia mewarisiku. Sehingga saat itulah dikenal fa asbaha yuqalu lahu Zaid bin Muhammad. Sejak saat itulah Zaid bin Harithah jadi Zaid bin Muhammad. Bonding luar biasa ya. Paman sama bukan paman sama bapak, pamannya datang. Dia milih jadi budak tetap. Tapi akhirnya Nabi umumkan, sejak saat ini jadi Zaid bin Muhammad. Ya. Tapi kemudian turunlah aturan firman Allah supaya dinasabkan kepada bapaknya, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Turun ayat ini, akhirnya kembali lagi jadi Zaid bin Harithah. Kedekatan luar biasa, masyaallah ya. Ajaib kisah ini. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya lagi, masyaallah. Baik, kita lanjutkan para jamaah. Ini baru mukadimah membangun kedekatan. Ya Allah. Emang cocoknya daurah gitu nih, daurah. Dan materi kedekatan masih ada nih, belum selesai nih, mukadimah belum selesai. Ya, karena kalau di mukadimah ada anunya nih, ada baiknya nih. Ya, masih ada mukadimah yang lain gitu ya. Karena ini secara syariat. Kita bahas sedikit secara psikologinya. Ya, psikologinya yaitu sekarang orang tua perlu membangun kedekatan. Dan ada beberapa indikator kedekatan ya. Ini teman-teman psikologi biasa ya. Indikator kedekatan dengan anak-anak. Ya, terutama ayah ya, makanya disebut dengan fatherless, negara tanpa ayah, atau father hungry, lapar tentang ayah gitu. Ada berapa indikasi? Jadi pertama ya minimal pernah dari beberapa yang saya sebutkan. Ya, terutama ayah ya, pernah ngambil rapot anak di sekolah. Pernah nganter anak di sekolah. Pernah nganter jemput anak ke sekolah. Kemudian pernah mengambil peran disiplin, pernah ngumpulin anak-anak. Kemudian dijelaskan aturan rumah, aturan apa dan sebagainya. Khusus ayah ini minimal pernah ya, jangan sampai nggak pernah. Pernah nyuapin anak, pernah ganti popok anak, pernah gendong,
pernah mandiin anak, pernah membacakan cerita, pernah mengawali bicara sama anak, nyapa duluan. Kemudian pernah keluar bersama anak, berdua aja, nggak bawa ibunya. Nggak bawa ibunya ya, cuma anaknya doang. Ya, dan biasanya ibu-ibu ikhlas ya, asalkan anaknya, jangan perempuan lain. Ya, keluar sama anaknya doang, ibunya nggak ikut. Karena kalau ibunya ikut ya udah ibunya megang. Keluar sama anak berdua aja. Ya, kemudian pernah nemani bermain. Dan pernah memberikan penghargaan spesial, kasih hadiah, kasih apa. Ini ilmu teman-teman, ilmu psikologi nih. Apalagi para ayah, ya, jadilah orang pertama kasih bunga sama anaknya. Pas lulus ini ada bunga buat kamu nak, di belakangnya ada coklat. Seperti itu, ya. Dan yang lain-lain seperti itu adalah indikasi. Salah satu indikasi itu teman-teman psikologi mengatakan seperti itu ya. Jadi jangan sampai nggak pernah sama sekali. Kalau saya setelah belajar ya alhamdulillah pernah ya. Dulu nggak pernah. Dulu jarang-jarang gitu ya. Sekarang alhamdulillah lah pernah lah insya Allah ya. Seperti itu ya. Pernah. Dan satu indikasinya. Jadi kalau anak sedang pup, sedang ngee, ya. Jadi kalau dia panggil dua-duanya berarti imbang alhamdulillah. Ya, anak kan pup ya. Sudah. Nah, biasanya yang dipanggil. Yang dipanggil siapa? Ibu atau bapak? Nah ya sudah pup anak pup kan. Sudah ya gitu ya. Kira-kira siapa yang dipanggil kira-kira pas anak pup? Siapa yang dipanggil? Ya, ibunya atau bapaknya? Iya, rata-rata ibu ya. Tapi sesekali panggil bapak. Ya, saya alhamdulillah pernah dipanggil, bangga langsung ya. Wah kayak apa aja. Anak ini kan udah gitu ya. Lagi pup dipanggil, udah pak, udah abi gitu. Ah bangga dikit lah. Ya, jadi kalau anak pup terus anaknya manggil bapak buat dia nyeboin, nah ini berarti alhamdulillah ya ada indikasi kedekatan. Ya, jadi itu ternyata apa ya manggil pup itu ada indikator ya. Indikator kedekatan gitu ya. Itu salah satu indikator ya. Itu kata teman-teman psikolog ya, ahli pendidikan, ahli parenting kayak itu seperti itu. Oke, kita lanjut sedikit. Waduh, udah kita cukup dulu mukadimahnya ya. Kita masuk sedikit, biar kita masuk lah dikit lah ya. Jangan ini ya, jangan apa namanya dipajang doang nggak dibaca. Kita lanjut sekarang, ya. Kita masuk kitabnya Tarbiyatul Abna. Kita mulai dari yang pertama. Kalau saya sih nggak srek kalau nggak baca Arabnya, nggak srek kalau nggak baca kitabnya ya. Saya baca kitabnya sambil saya terjemahkan. Bagian pertama itu tentang wiqayah. Al-wiqayah itu penjagaan. Jadi 28 kaidah pertama tentang penjagaan. Tentang apa? Tentang pencegahan. Baru kemudian yang 2 kaidah terakhir mu'alajah, pengobatan. Jadi 28 pencegahan, 2-nya pencegahan. Jadi 30 kaidah. Mu'alajah, pengobatan kalau anak sudah super nakal, sudah super macam-macam dan sebagainya. Kita belajar wiqayah dulu. Haitsu tu'amiluhul mu'amalatut thayyibah. Ya, hendaknya kamu bermuamalah dengan anak-anak muamalah yang baik, allati tamna'u wa taqihi min hudusi. Ya, yang bisa mencegah anak dari al-hudus, kejadian-kejadian yang buruk, al-akhta'i wal akhlaqiyah. Ya, kejadian-kejadian yang bisa merusak akhlaknya, wal masyakilis sulukiyah sayyi'ah, dan muskilah permasalahan adab-adab yang jelek. Wahiyat tubda'u minas sanatil awal, dimulai dari tahun pertama. Litifli, tahun pertama dari anak tersebut lahir sudah mulai dididik. Watasmiru ma'ahu tula hayatihi, dan terus bersambung sampai kapan? Sepanjang anak tersebut hidup. Jadi tetap ya hubungan orang tua dan anak sampai anak tersebut hidup. Bahkan semua ketika anak sudah jadi kakek-kakek juga. Orang tuanya 80, anaknya 60. Masih itu. Masih. Bersambung terus. Wahadal qasamu huwal aham. Inilah pembagian yang paling penting, yaitu pencegahan. Sampai 28 kaidah pencegahannya. Haitsu yahmi at-tifla min hazil akhta. Menjaga anak-anak dari kesalahan, wa yahmika, dan menjaga kalian orang tua juga, ayyuhal murabbi, wahai para murabbi, min hirafihi, dari penyimpangan, kesalahan dalam mendidik, wasu'i ahlakihi, dan mencegah dari jeleknya adab dan akhlak. Waqad qila al-wiqayatu khairu minal ilaj. Dikatakan
pencegahan lebih baik dari pengobatan. Oh jelas, apalagi saya dokter. Lebih baik mencegah daripada udah sakit, apalagi sakitnya sakit gigi. Waduh, pencegahan rajin gosok itu juga anak-anak. Kalau sudah kena sakit gigi, udah kiamat. Ya, makanya lebih sakit gigi atau lebih sakit hati? Mana yang lebih sakit? Sakit gigi itu ya Allah, sampai nggak bisa tidur, meriang tengah malam, sakit banget. Lebih sakit gigi, sakit hati, lebih sakit mana jemaah lebih sakit? Sakit gigi atau sakit hati? Ya, mana yang lebih sakit? Nampaknya ada ikhtilaf ya. Tapi dua-duanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama dimulai dengan hal-hal yang manis di awal. Ya, siap. Kita lanjut. Wa yahtawi hadzal qasamu ala 28 qaidatan tarbiyatan, dan ini ada 28 kaedah. Kita mulai dari kaedah yang pertama. Langsung aja, itu pun ada penjelasan, lolos. Ya, kita lolos, lanjutin lagi. Ya. Pertama, qaidatul ula, kaedah yang pertama, an-nu'amila abna'a, kalian bermuamalah. Kita bermuamalah abna'ana dengan anak kita hasaba marhalatihim al-umriyah, sesuai dengan marhalah umur, tingkatan umur. Ya. Wa fil hikmatil masyhurah, dengan hikmah yang masyhur. Ya. Dalam suatu hikmah yang sudah terkenal. Ya, jadi ini ada apa hikmah itu apa ya? Ungkapan yang sudah masyhur terkenal di Arab sana. Ungkapannya begini, la'ib waladaka sab'an. 7 tahun pertama ajak main. 7 tahun pertama apa? Ajak main. Wa adib sab'an. 7 tahun kedua ajarkan adab. Berarti berapa sampai 14. Baru wasohibhu sab'an. Dan jadikanlah anak sahabat 7 tahun setelahnya. Jadi berapa? 1 sampai 7 tahun ngapain? Main-main. 7 sampai 14 adab ajarkan. Baru 14 sampai 21 ya sudah seperti teman. Sudah seperti teman. Ya, sudah seperti teman. Nah, ini yang paling dasar secara umum. Ya, sebagian orang tua kurang paham. Terkadang sebagian orang tua sama anak keras luar biasa. 5 tahun, 6 tahun dimarahin. Apalagi anak 6-5 tahun sedang tantrum, marah-marah aja. Awas kalau nggak diem, awas ya, diem. Ya, pakai rotan. Atau ibunya awas ya, bu cubit nanti ya. Bu cubit ya, diem nggak gitu ya. Ya. Terus ada pertanyaan nih, Ustaz, dulu saya sama bapak saya ya cara didiknya pakai rotan. Tapi kok berhasil ya? Gitu ya. Ya berhasil, justru bilang didikan dengan rotan dulu berhasil, mentalnya kuat dan sebagainya. Sekarang kok mulai ada tantrum, mulai ada apa, katanya gini-gini ya. Jawabannya zaman sudah berbeda. Karena yang namanya pendidikan itu disesuaikan dengan zaman dan waktu, selama tidak bertentangan dengan syariat. Beda zaman. Kira-kira sekarang aja gini deh, ada kota pelosok. Kira-kira sama nggak pendidikannya sama di kota? Satu zaman nih, cuma beda tempat, sama nggak? Mungkin ada yang beda. Atau sebagian saya punya keluarga di pesisir pantai banyak. Cara didiknya beda sama di kota. Pesisir pantai ngomong tuh teriak-teriak deh. Katanya sih karena supaya kedengeran. Manggil anak teriak-teriak dia. Misalnya siapa ya? Ahmad, cepetan sini, cepetan gitu ya. Kayak gitu, udah beda gaya didiknya. Beda. Jadi jawabannya begitu ya. Ada yang bilang dulu kok bapak saya didiknya pakai rotan kok muncul orang-orang hebat kuat. Enggak juga. Tergantung apa? Zaman. Dan sebagian orang sekarang mungkin mengeluhkan generasi Z. Ini kapan-kapan kita bahas generasi ya, baby boomer, milenial, Z itu. Sebagian sekarang banyak mengeluhkan generasi Z, katanya mentalnya nggak kuat, kalau dia kerja dibentak dikit langsung pengen healing, pengen apa gitu katanya ya. Mengeluhkan generasi Z. Tapi jangan lupa, siapa yang mendidik generasi Z? Generasi milenial. Siapa yang mendidik generasi Z?
Ya generasi milenial yang didik. Sedangkan yang ngomel generasi milenial. Anak sekarang begini, ya itu didikan kalian. Ya. Karena pas mendidik kalian dia pegang HP, kalian kita juga pegang HP. Muncullah dia mental kayak gitu. Kayak gitu ya. Ya, jadi kita sama-sama salah. Ya. Jadi ini berbeda, ya. Tapi kaidah secara umum ya. Jadi ingat kalau pendidikan itu kembali kepada adat setempat, beda-beda. Jangan disamakan. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan. Beda zaman, beda waktu, beda apa. Cuma tetap aja ada panduan umum namanya ya. Panduan umum. Dan kerasnya sama lembutnya beda-beda setiap tempat, ya enggak? Beda enggak? Beda, cuma ada panduan umum. Ya, sampai-sampai ada meme namanya, sampai ada anekdot. Ini mohon maaf ya, bukan maksudnya rasis atau apa ya, ada anekdot ya. Jadi ada orang di bus desak-desakan. Kemudian kalau yang diinjek kakinya orang Jogja sama Solo diinjek tes, maka orang Jogja Solo bilang, ngapunten mas, kaki jenengan injek kaki saya, gitu ya. Tapi kalau diinjak orang Medan, terus matamu mana? Kayak gitu ya. Ini mohon maaf bukan rasis. Itu artinya maksud saya itu beda-beda setiap tempat ya. Bagi dia ini biasa. Matamu mana tuh biasa. Ya biasa. Ya, yang kemudian ini ditegur pun merasa, oh iya maaf Pak gitu ya. Dia biasa aja gitu. Ya kan? Nah, udah gitu juga sama yang diinjak tadi juga sama gitu ya. Jadi maksud saya beda-beda gitu ya, beda-beda. Nah cuma apa? Ada yang namanya apa? Ada yang namanya panduan umum. Panduan umumnya tadi secara umum dibagi menjadi 7. Kita lanjutkan. Fal waladu yamuru bi salasati marahila. Anak-anak lewat 3 marahil, 3 fase. Likulli marhalatin nu'amilu khasan minha. Setiap marhalah ada muamalah yang khusus. Maka yang pertama, marhalatul ula. Yang pertama adalah tingkatan yang pertama, la'ibhu sab'an. Ya, umur di bawah 7 tahun main-main. Hatta sinna sabi'ah, sampai umur 7 tahun, hiya marhalatul lahwi wal lab'i wal baro'ah. Itu fase lahwu, sendagurau, la'bun, main-main, wal baro'ah, berlepas diri. Baro'ah itu terjemahnya apa? Berlepas diri. Ana bari minkum. Saya berlepas diri, ana baro dari antum ahi. Ya, enggak jelas mazhar antum gitu. Ya. Baro'ah. Maksudnya apa? Ya, al-baro'ah, makanya saya suka baca Arabnya itu lebih enak ya. Wal baro'ah maksudnya berlepas diri. Maksudnya apa? Anak-anak itu kalau salah itu ya, jangan dikasih hukuman. Apa? Di bawah 7 tahun. Kalau salah itu jangan dikasih hukuman. Jangan dimarahin berlebihan. Ya. Itu maksudnya. Haitsu la yusta'malu usulu dorbi, tidak digunakan cara-cara mukul. 7 tahun enggak boleh dipukul. 7 tahun ke bawah enggak boleh dipukul. Wal hirman, kemudian dilarang-larang. Main apa anak 5 tahun main-mainin kan? Main-mainin ini berantakan terus. Dibiarin, awas ya, Umi nanti enggak boleh. Pokoknya kamu enggak boleh main lagi. Gitu. Padahal umur masih 5 tahun kan, kasihan. Ya sebab dilarang-larang gitu ya. Hirman pokoknya dikasih hukuman nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh. Ya. Demikian juga illa fi nitokin doyik. Demikian juga dengan perasaan ya, cakupan, melainkan dalam cakupan yang sempit saja. Illa fi nitokin doyik, kecuali cakupan yang sempit, artinya terbatas. Ya, terbatas artinya benar-benar darurat ini ya, benar-benar jalan terakhir. Ya, walakin bitaujihi ilal adatil hasanah, tapi anak diarahkan kepada kebiasaan yang baik. Ya, seperti itu. Bismillah.
Dan ini pun ada penjelasannya nih, tingkatan pertama. Kita saruh apa enggak nih atau langsung lanjut? Waktu berapa nih? Kok jam 11.25 nih? Ya, kita tanya jawab atau dicukupkan? Ya. Tanya jawab atau dicukupkan? Karena ungkapan tadi itu ada hadisnya. Ada hadisnya, yaitu muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Jadi dibilang 7 tahun itu ada hadisnya, yaitu perintahkan anak kalian untuk sholat umurnya 7 tahun, 10 baru dipukul dan dipisahkan tempat tidurnya. Ini penjelasannya panjang juga. Ya, panjang. Ya, kenapa disuruh setelah umur 7 tahun? Karena di bawah 7 tahun memang nggak bisa disuruh. Inilah yang ulama sebut dengan umur mumayyiz. Di atas 7 tahun mumayyiz, di bawah 7 tahun namanya umur ghairu mumayyiz. Belum bisa membedakan baik dan buruk. Kalau memang belum bisa membedakan baik dan buruk, ya nggak bisa dikasih tahu. Nggak bisa disuruh, nggak bisa dilarang. Besok ngelakuin lagi. Jadi jangan dikasih hukuman, jangan diomel-omel lama, jangan diinikan. Illa finitokin doyik, ya kecuali ya cakupan sempit aja lah. Mungkin ya ditarik, di apa, ya dimandiin paksa atau apa. Kali sekali aja, kayak gitu. Itu di bawah 7 tahun. Dan penjelasan yang banyak kalau sudah di atas 10 tahun. Nanti penjelasannya. Baik para jamaah, mungkin kita cukupkan materinya ya insyaallah, supaya ada tanya jawab sedikit. Karena qadarullah ya, saya ada kajian pada zuhur. Ya. Kita cukupkan dulu ya. Memang dijadwal sampai jam 11.30 aja. Cukuplah 1,5 jam cukup ya. Insyaallah ya. Dan mungkin biar ini jawab dikit aja ya. Atau udah dijemput? Udah dijemput? Belum ya? Aman. Oh, belum sampai. Katanya sampai yang datang jemput kan. Makanya di sana ada yang cegah. Ya. Ya. Tanya jawab kayaknya. Apanya? Bahasannya insyaallah kan. Di lain kesempatan ya. Insyaallah ya. Kita tetap lanjut ya. Mungkin kalau datang lagi lanjut ya. Insyaallah ya, kalau datang lagi siap. Kita lanjut ya insyaallah jemaah kalau datang lagi ya. Cuma ini supaya ini kita tanya jawab ya. Ya, saya pernah dengar di mana dijelaskan bahwa mendidik anak perempuan dan laki-laki berbeda. Untuk anak perempuan dibiasakan dari kecil terbiasa mengikuti pilihan orang tua. Sedangkan untuk anak laki-laki dibiasakan diajak musyawarah, diberikan pilihan. Kena kelak laki-laki jadi pemimpin, sedangkan anak perempuan nantinya harus patuh sama suaminya. Bagaimana jika timbul kecemburuan anak perempuan kepada anak laki-laki? Apakah berpengaruh ya? Wallahu alam ya. Saya kurang tahu teori ini. Kalau anak perempuan pokoknya jangan dikasih pilihan. Ya, ikutin aja perintah orang tua, laki-laki diajak musyawarah. Saya kurang tahu teori ini, tapi dalam hati saya kurang setuju. Kurang setuju kalau memang dimutlakan seperti ini tanpa rincian. Ya, jadi kurang setuju ya, perempuan pokoknya ikutin orang tua, laki-laki musyawarah enggak. Perempuan juga perlu diajak musyawarah. Ya kan, perempuan juga perlu diajak musyawarah. Bukankah kalau ada yang ngelamar anak kita kasih tahu perempuannya kan, ajak musyawarah. Ya, bahkan ketika janda juga diajak musyawarah lagi. Cuma beda jawaban aja. Kalau gadis ya iznuhu antaskut. Kalau dia setuju dia diem. Ya kan, diem kalau setuju anak gadis. Cuma anak gadis sekarang nggak ada kayak gitu kayaknya, karena bukan gadis pingitan. Beda ya. Jadi walau alam ya, kalau ini saya ya mungkin ini ada rincian mungkin ya. Saya kurang tahu, tapi ya setahu saya tetap anak perempuan juga diajak musyawarah dan dikasih pilihan juga. Bahkan ini kaidah umum baik laki-laki maupun perempuan. Ya, dan juga
Dan juga apa namanya, tentu ya dikasih secara umum ya, laki-laki pemimpin ya dikasih tahu memang beda laki-laki perempuan ya, beda laki-laki bersama perempuan. Bahkan ada teori ya, kalau di bawah 7 tahun anak laki-laki dekat sama ibunya, kalau di bawah 7 tahun anak laki-laki dekat sama bapaknya. Nah setelah udah di atas 7 tahun mulai ini barulah anak laki-laki dekat sama bapaknya, diajarin main, diajarin gulat, diajarin macam-macam. Barulah setelah di atas 7 tahun mulai anak perempuan dekat sama ibunya, diajarin tentang perempuan, masa apa dan sebagainya, ngobrol-ngobrol tentang perempuan. Katanya ada teori kayak gitu ya. Tapi sebagian bilang dua-duanya deket, sama anak laki-laki dekat, anak perempuan dekat. Maka ketika dekat sama anak perempuan ya cari tema-tema yang perempuan gitu ya, kayak begitu. Walau alam teori-teori pendidikan sangat banyak. Ya, masing-masing ini intinya adalah kalau saya punya kaidah tidak bertentangan dengan syariat dan sesuai dengan urf dan kebiasaan masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan syariat kayak gitu. Ini wallahu taala a'lam. Anak saya berumur 5 tahun. Tiap sholat di rumah saya ajak sholat. Ya. Saat dia tidak mau, suka saya ingatkan akan nikmat Allah yang dia terima hari itu. Ya, jadi kalau dia nggak mau sholat, diingetinnya tuh, nah ada masih hidup ya, syukur, diberikan oksigen, syukur gitu ya. Nikmat Allah yang diterima hari itu. Kemudian dia mau, namun sholatnya 1 rakaat, tapi kilat sekali, matuk ayam ya. Saya sedikit ada khawatir kebiasaan ini berlanjut. Adakah kiat semangat sholat, mendoakan, bacakan buku? Nah itu apa bolong-bolong? Jangan dipaksa, jangan sampai dia nangis, jangan sampai di 5 tahun itu dia nganggap sholat beban. Hati-hati. Masih 5 tahun. Tadi kita belajar teorinya ya. Jangan sampai anak 5 tahun ini nganggap sholat itu beban. Karena keseringan kita suruh. Apalagi diceramahin, nak ini nikmat 5 tahun loh, diceramahin, nak nikmat hari ini Allah kasih oksigen, kasih makan. 5 tahun. 5 tahun ya. Dia aja. Bahkan 5 tahun bolong-bolong nggak apa-apa dia nggak sholat. Setelah kita, yang kuncinya adalah jangan sampai dipaksa, jangan sampai apa? Sampai dia jadi sholat tuh beban. Khawatir justru ini bahaya nanti. Sholat tuh kayak beban. Ya, beban kayak gitu. Ya, tapi insya Allah masih banyak cara-cara lain. Ya, cara-cara lain ya. Bahkan belum berdosa dia bolong-bolong sholatnya, ketiduran sholat subuh nggak apa-apa. Kuncinya jangan dipaksain. Ya, demikian juga bangunin anak sholat subuh. Banyak teori-teori bangunin, apa teori-teori lebih baik kita bangunkan dia daripada dia terbangun dengan apa-apa, dibakar api neraka. 5 tahun loh ini. Ya. 5 tahun. Ya. Jadi kalau memang kita bangunin baik-baik, bangun sholat subuh. Kalau nggak bangun biarin. Kuncinya jangan dipaksakan. Beda anak kita dengan anaknya Imam Malik, dengan Imam Malik kecil. Beda, dibangunkan tiap subuh, dimandiin sama ibunya, ditepuk punggungnya, pergi suruh ngaji kamu. Inti karena Imam Malik gak dipaksa, seneng digituin. Makanya kita lihat kuncinya jangan dipaksa. Jangan dipaksa ya, seperti itu ya. Gak apa-apa diingetin. Pokoknya semua inti dari itu semua jangan dipaksa, jangan sampai anak menganggap itu beban. Ya. Silahkan pakai cara yang. Kemudian bagaimana cara sholat? Cara sholatnya memang kita perintahkan dan mungkin kita contohkan. Ya, Kita contohkan. Oleh itulah kenapa fikihnya, kenapa sholat wajib itu ke masjid, sholat sunnah pahala lebih besarnya di rumah, lebih besar pahala sunnah. Jadi kita sholat qobliyah, ba'diyah lebih besar pahalanya sholat di rumah. Supaya apa? Dilihat sama anak-anak kita. Sholat kita apa dan sebagainya. Di sholat. Alhamdulillah, sholat duha, sholat apa itu sudah jadi pemandangan anak-anak sehari-hari. Udah tahu.
Ya, sehingga pernah anak-anak kan manggil bi nggak jawab, paling sholat duha katanya. Alhamdulillah, lagi sholat duha, alhamdulillah, gitu. Jadi kebiasaan gitu loh, jadi kebiasaan di rumah. Ya, memang itu fungsinya. Kenapa lebih besar pahalanya supaya dilihat. Jadi memang supaya rajin sholat, kita dulu yang contohkan, kita yang ini dan sebagainya. Ya, bahkan kalau mau nih, kalau mau sebenarnya anak-anak 5 tahun nih, kalau kita ke masjid itu mereka pengen ikut, ya, pengen ikut. Ya, dua-duanya, mau cowok cewek ikut, nggak apa-apa, aja, diajak. Yang penting jangan sampai jangan ribut, ya, jangan ribut di masjid seperti itu. Ya, ini nggak apa-apa, insya Allah ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan yang bertanya ini dimudahkan ya. Mungkin satu yang terakhir ya. Ya, apakah ada dasarnya membangun kedekatan dengan anak sejak dalam kandungan? Ya, memang ini juga ada ungkapan ya. Membangun anak sejak dalam kandungan, ya, ini bisa juga ya. Bahkan dalam ilmu kedokteran itu organogenesis itu sudah terbentuk di trimester awal. 3 bulan pertama udah terbentuk organogenesis, jantung udah mulai terdetek. Bahkan dalam ilmu kedokteran jantung dulu baru nyawa ditiup. Jadi jantung terbentuk trimester awal. 3 bulan pertama udah terbentuk jantung, sedangkan nyawa ditiup 4 bulan. Jantung duluan, jantung yang berdetak duluan baru nyawa ditiup. Ya. Dan bahkan banyak kisah-kisah untuk membangun kedekatan dengan anak sejak kandungan. Ya, salah satunya kita beramal, karena ketika itu anak-anak sudah mulai mendengar. Sudah terbentuk organ mendengar ucapan kita. Jadi dia mendengar ibunya baca apa, ayahnya ngomong apa. Itu maksudnya menbangun ketika kandungan ya, kita sering baca kita baca Al-Qur'an, baca zikir dan sebagainya. Jadi anak-anak sudah dengar. Ya, bahkan membaca ya. Dulu semangat ketika awal anak pertama, rajin-rajinnya itu ya, harapannya sering baca Al-Qur'an dekat ibunya, dekat perut ibunya. Tapi yang penting baca Al-Qur'annya semua ya. Jangan ada menghususkan, karena yang menyebar di masyarakat, kalau anaknya pengen ganteng dibaca surat, kalau pengen cantik dibaca surat Maryam katanya. Nanti jangan-jangan kalau anaknya pengen besar gede baca surat Al-Fil. Ya, supaya bagus katanya, besar baca surat Al-Fil nanti. Ya, kalau pengen imut baca surat An-Naml, surat semut. Ya, ini kan cocokologi, cok dikali-kali cocok gitu ya. Seperti itu. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bisa kita sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan kita lanjutkan ya, insyaallah ya. Ini PR bukan janji. Kalau janji saya ditagih nanti ya. Saya selalu bilang di mana-mana PR kita menamatkan buku ini, bukan janji, karena pernah saya bilang kita janji ditagih beneran. Saya kan kepikiran jadinya ya, dituntut di hari kiamat. Ini PR kita bersama, kita selesaikan ya. Mudah-mudahan saya bisa datang lagi ya, kita bahas sampai semua kaidah lah kita bahas ya. Kita bahas biar nyaman. Demikian para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang merasa bertanya tadi, ini buku saya, saya kasih hadiah buku, nanti minta panitia, ibu madrasah, ayah kepala sekolah. Yang ini memahami karakter dasar suami istri dalam Islam, yang ini masuk surga sekeluarga, yang ini fikih muamalah istri dan ibu mertua serta peran suami di antara mereka berdua. Cocok kayaknya, panas kayaknya ini ya. Kemudian yang ini solusi permasalahan kesehatan di lingkungan pondok pesantren dan solusi pencegahan LGBT di lingkungan pondok pesantren. Mudah-mudahan semuanya kita bisa daurahkan ini ya, buku-buku ini. Ini untuk buku-buku didaurahkan. Dan yang terakhir ini lebih fikih berhubungan intim suami istri dalam syariat, ini daurah khusus, jangan di masjid ya, bahaya. Ya, insya Allah nanti yang bertanya semua, nanti saya ini bawakan buku, kasih hadiah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.